Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Zeki Hamam dengan NIM 13 dari kelas Pendidikan Biologi A 2019. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait biomembran dalam mata kuliah Fisiologi Hewan. Yang akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini, yang pertama ada definisi dari biomembran, lalu yang kedua ada fungsi dari membran plasma, yang ketiga ada struktur dari membran plasma, yang keempat ada cell to cell adhesion atau pelekatan sel ke sel, dan yang kelima ada transport membran. Baik, kita mulai ke penjelasan yang pertama, yaitu terkait dengan definisi dari biomembran. Biomembran memiliki dua kata, yaitu bio dan membran. Bio memiliki arti kehidupan dan membran memiliki arti lapisan pembatas tipis yang bersifat selektif. Sehingga biomembran dapat diartikan sebagai lapisan pembatas tipis yang bersifat selektif pada makhluk hidup. Nah, di sini ada gambarnya, yaitu contohnya adalah sel. Nah, terlihat biomembran itu ada membran plasma, lalu ada membran organel, lalu ada juga membran dari nukleus. Fungsi dari membran plasma. Kenapa saya ambil contohnya dari membran plasma? Karena membran plasma adalah membran yang melindungi dari sel. Nah, fungsinya itu yaitu adalah mempertahankan bentuk sel. Yang kedua ada mempertahankan komposisi isi sel, lalu sebagai pengontrol dan penyeleksi zat, mempertahankan perbedaan konsentrasi ion, sebagai dasar pembentukan jaringan dan organ, dan yang terakhir sebagai alat komunikasi antar sel. Kita memasuki ke struktur dari membran plasma. Nah, ini terlihat di gambar sebelah kiri adalah contoh pemisahan dari bentuk sel, itu bentuknya bola. Nah, bagaimana sih struktur dari membran plasma? Nah, membran plasma itu tersusun dari lipid bilayer. Nah, lipid itu kan lemak, dan jadi lemaknya itu ada dua lapis bilayer. Nah, lemak-lemaknya ini itu merupakan molekul-molekul yang berjenis fosfolipid. Untuk fosfolnya itu gugus fosfat, yaitu sebagai kepala, dan lipidnya adalah sebagai ekor. Lalu kenapa dia lipid bilayer atau dua lapis? Karena pada kepala ini memiliki sifat polar hidrofilik, sementara ekornya bersifat non-polar hidrofobik. Sehingga satu kesatuan fosfolipid ini bersifat amfifatik karena memiliki sifat hidrofilik dan hidrofobik. Lalu kenapa dia tadi di layer? Karena kalau dia hanya satu layer, untuk yang tails ini, yang ekornya, dia kan bersifat hidrofobik. Sementara lingkungan yang ada di luar sel dan di dalam sel itu adalah air, banyak mengandung air. Kalau dia hanya satu lapis, itu akan membuat uh, apa lapisan ini melindungi ekornya. Jadi satu lapis itu melindungi ekor dari si lapisannya itu. Jadi melindungi si molekul lipid. Nah, kalau dia hanya satu lapis dan melindungi si ekor, itu tidak akan menjadi lapisan untuk melindungi dari sel. Seperti itu kurang lebih. Nah, ini adalah struktur yang lebih kompleksnya lagi. Jadi membran plasma itu tidak hanya tersusun dari fosfolipid bilayer, namun juga ada protein-protein yang terintegrasi atau protein-protein yang embedded di lipid bilayernya itu. Nah, protein-proteinnya ada apa aja? Ada dua jenis protein di sini, yaitu ada protein integral dan protein periferal. Nah, protein integral ini tadi yang embedded di membran plasma, sementara yang protein periferal itu adalah protein yang dia tidak terikat secara ketat di membran plasma, tapi dia secara longgar gitu, jadi bisa uh, bergerak. Nah, lalu selain ada protein dan lipid, di sini juga ada karbohidrat. Nah, untuk karbohidratnya itu ada dua jenis. Yang pertama ada glikolipid dan glikoprotein. Glikolipid ini adalah karbohidrat yang menempel pada lipid layernya langsung. Nah, sementara glikoprotein adalah karbohidrat yang menempel pada protein-protein ini, yang biru-biru. Lalu, ini sebelah kanan ya kita potong misalkan, lalu kita perbesar, kita hanya melihat yang bagian atas ini, pojok kanan atas. Nah, terlihat tulisan dark line, white space, dan dark line lagi. Nah, kenapa sih terlihat garis hitam, lalu ada space yang terang dan ada garis gelap lagi, hitam lagi? Karena jika sel dilihat di bawah
mikroskop elektron, terlihat membran plasmanya itu hanya ada dua garis hitam dan di tengah-tengahnya itu ada putih biasanya warnanya atau bisa disebut dengan terang. Jadi jaraknya antara garis yang hitam dengan garis yang bawahnya. Jadi garis hitam yang pertama dengan garis hitam yang kedua itu ada jarak yang terang. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada perlekatan sel ke sel. Cell adhesion atau pelekatan sel merupakan partisipasi dari membran plasma dalam mengikat sel lain agar membentuk kelompok sel atau yang biasa disebut dengan jaringan ya. Dan pengikatan sel di tingkat selanjutnya untuk membentuk organ. Jadi jaringan itu kan ada kelompok sel. Nah, di ujung jaringan itu pasti ada sel. Jadi sel paling ujung, misalkan jaringan A, berarti kan sel paling ujung A gitu. Nanti dia akan berikatan dengan jaringan lain. Jadi misalkan ada jaringan B. Jadi jaringan A akan berikatan dengan jaringan B melalui sel. Sehingga jaringan-jaringan yang saling terkumpul, saling berkelompok itu akan membentuk organ. Nah, terdapat tiga cara dalam penyatuan sel. Yang pertama ada CAM atau Cell Adhesion Molecule, lalu yang kedua ada ECM atau Extracellular Matrix, dan yang ketiga adalah Specialized Junction atau sambungan khusus. Nah, mari kita bahas satu persatu dari cara penyatuan sel tersebut. Nah, yang pertama ada CAM atau Cell Adhesion Molecule. Nah, ini ada molekul-molekul untuk menyatukan antar sel. Nah, contohnya ada cadherins, ada ligacams, ada mulkinligands, ada integrins. Untuk membersnya atau anggota dari keluarga tadi, yang cadherin itu ada punya cadherin E, cadherin P, cadherin N. Untuk yang igcams ada VCAM, NCAM, ICAM, lalu lectins. Lalu untuk yang mulkinligands ini biasa disebut dengan selectin, dengan anggotanya itu selectin E, selectin P, dan selectin L. Lalu untuk integrins ada VLA4, VLA5, LFA1, dan lain-lain. Nah, lalu bentuk interaksinya untuk cadherins dan ligacams itu ada homofilik dan bisa juga heterofilik. Namun untuk yang mulkinligands atau selectin dan integrins itu hanya berinteraksi heterofilik. Maksudnya apa homofilik dan heterofilik? Jadi homofilik ini adalah perikatan atau penyatuan sel antar sel itu dengan molekulnya misalkan cadherins. Cadherins itu akan nanti berikatan dengan cadherins. Lalu IgCams akan berikatan dengan IgCams. Jadi makanya di sini gambarnya itu molekulnya sama. Nah, lalu untuk yang heterofilik itu adalah yang pengikatan selnya itu dengan molekul yang berbeda. Jadi sel 1 dan sel 2 berikatan dengan molekulnya itu berbeda. Misalkan di sini ada selektin, di sini nanti ada molekul lain, misalkan cadherin atau yang lain ya. Nah, untuk yang integrins, kita berikatan dengan fibronectin, seperti itu. Nah, berikutnya ada ECM atau Extracellular Matrix. Nah, untuk contohnya itu ada kolagen, elastin, dan fibronectin. Lalu, berikutnya ada Specialized Junction. Nah, Specialized Junction ini ada Tight Junction, Desmosome, dan Cap Junction. Untuk Tight Junction ini, dia itu impermeable, jadi tidak bisa dilewati oleh sembarang molekul, apalagi yang molekul ukurannya besar. Lalu untuk desmosome ini biasanya untuk mengikat jaringan-jaringan yang bisa stretching, jadi bisa melentur gitu. Kayak contohnya kulit kita itu kan banyak bergerak, jadi banyak stretchingnya. Nah, untuk yang gap junction ini adalah junction yang menggunakan namanya connexon. Nah, connexon ini bisa dilewati oleh ion-ion atau molekul-molekul yang kecil. Jadi, fungsinya apa? Untuk dari ion yang ada di sel 1 itu bisa melalui connexon berpindah ke sel yang sel 2 gitu, sitosol sel 2. Nah, ini contoh lain dari gambar lain ya, dari specialized junction. Nah, yang terakhir kita akan bahas tentang transport membran. Membran plasma memiliki cara untuk mengontrol lalu lintas zat atau molekul yang keluar dan atau masuk ke sel. Cara tersebut disebut dengan transport membran. Transport membran dapat dibagi menjadi tiga berdasarkan cara zat ditransportkan. Yaitu yang pertama ada transport pasif, yang kedua ada transport aktif, dan yang ketiga ada transport vesikuler. Nah, biasanya kita hanya transport membran ini hanya dibagi menjadi dua, yaitu pasif dan aktif. Seperti itu. Nah, kita bahas untuk yang transport pasif dulu. Di sini ada contohnya difusi yang pertama. Nah, difusi itu adalah perpindahan
molekul atau ion atau zat dari konsentrasi yang daerah dengan konsentrasi yang rendah, yang tinggi ke konsentrasi yang rendah. Ini terlihat panah-panahnya, jadi dia akan, ini konsentrasi yang kiri itu lebih tinggi, dia akan pindah ke yang kanan sehingga mencapai keseimbangan dalam satu wadah ini. Lalu yang kedua ada osmosis. Nah, osmosis ini adalah perpindahan zat pelarut dari yang konsentrasi zat terlarutnya rendah menuju ke daerah yang konsentrasi zat larutnya tinggi. Jadi yang berpindah adalah zat larutnya. Contohnya adalah zat larutnya kita misalkan H2O. Jadi ini dalam wadah itu di tengah-tengahnya ditaruh dengan membran semi permeable. Kenapa semi permeable? Karena hanya bisa dilewati H2O tapi tidak bisa dilewati oleh molekul-molekul yang biasanya berukuran besar. Nah, lalu di sebelah kiri ini hanya pure water, hanya air saja gitu. Nah, sementara di sebelah kanan itu adalah larutan. Misalkan larutan ini adalah larutan gula. Nah, berarti yang di sebelah kanan ini, larutan gula, itu berarti konsentrasinya daerah yang konsentrasinya tinggi. Nah, lalu cara osmosis adalah berpindah zat pelarutnya, jadi perpindahan zat pelarut. Jadi yang berpindah adalah air untuk mencapai keseimbangan. Berpindahnya kemana? Berpindahnya tadi ke tempat yang konsentrasinya tinggi, yaitu di sebelah kanan, yaitu larutan gula, daerah tempatnya larutan gula. Hingga setelah zat pelarut si air tadi pindah, akhirnya dalam satu wadah ini mencapai keseimbangan konsentrasinya. Nah, ini contoh penerapan dari osmosis. Nah, di sini kita punya sel darah merah ya. Nah, sel darah merah ini ditaruh di wadah yang memiliki kondisi yang berbeda, kondisi konsentrasi yang berbeda. Nah, ini di sini ceritanya ada larutan yang konsentrasinya seimbang. Nah, itu disebut dengan kondisi isotonik. Nah, untuk yang kedua ini, sel darah merahnya dimasukkan ke dalam larutan yang kondisinya hipotonik. Nah, lalu yang ketiga adalah hipertonik. Nah, yang dimaksud dengan isotonik, hipotonik, dan hypertonik apa sih? Nah, maksudnya adalah keseimbangan antara air-air atau larutan-larutan ini yang ada di dalam wadah dengan konsentrasi yang ada di dalam sel darah merah. Jadi, kalau isotonik berarti seimbang. Jadi, tidak terjadi osmosis. Seperti itu. Sehingga bentuk sel darah merah ini tetap dikonkav. Lalu yang hypotonik, itu kan tadi konsentrasi yang ada di lingkungannya itu rendah. Jadi konsentrasi larutan itu rendah. Rendah dibanding siapa? Rendah dibanding konsentrasi yang ada di dalam sel darah merah. Sehingga terjadi osmosis dari lingkungan ke dalam sel darah merah. Perpindahan H2O ke dalam sel darah merah. Menyebabkan sel darah merah ini mengembung. Jadi bentuknya bulat. Nah, lalu yang hypertonik adalah kondisi di mana konsentrasi larutan yang ada di lingkungan itu lebih tinggi dibanding yang ada di dalam sel darah merah. Sehingga air yang ada di dalam sel darah merah keluar ke lingkungan yang menyebabkan sel darah merah ini mengkerut. Nah, selanjutnya dari passive transport yaitu adalah facilitated diffusion atau difusi terfasilitasi. Kenapa difusinya terfasilitasi? Karena difasilitasi oleh carrier protein. Nah, carrier protein ini memiliki binding site yang mana molekul-molekul yang ada di extracellular fluid, cairan ekstraseluler, dapat mengikat dengan carrier protein di binding site ini. Nah, ketika molekulnya sudah masuk dan terikat, bentuk dari carrier protein tadi berubah dan menjadi terbuka ke dalam, sehingga molekul yang dari luar tadi bisa masuk ke dalam cairan intraseluler. Setelah molekulnya lepas, bentuk dari proteinnya tadi akan berubah menjadi semula, yaitu menghadap ke luar. Nah, kita sekarang ke active transport, yaitu yang primary-nya, yang primer. Nah, ini gambarnya mirip seperti yang difusi terfasilitasi. Bedanya apa? Bedanya adalah dia active transport, jadi membutuhkan energi dalam perpindahan molekulnya. Kenapa butuh energi? Karena untuk memindahkan molekulnya itu dia melawan gradien konsentrasi. Jadi dia memindahkan molekul yang konsentrasinya lebih rendah yaitu di dalam cairan intraseluler untuk ke daerah yang
konsentrasinya tinggi, yaitu di ekstraseluler, cairan ekstraseluler. Caranya mirip dengan yang difusi terfasilitasi, bedanya hanya memakai energi, yaitu ATP. Nah, selanjutnya adalah active transport yang secondary. Nah, ini mirip yang primary, bedanya adalah dia mengeluarkan natrium, ion natrium sebanyak 3, lalu dia saat carrier proteinnya menghadap keluar, membuka keluar, itu dia akan masuk ion dari kalium. Lalu setelah ion kalium masuk, maka carrier proteinnya itu ini tadi membukanya ke dalam, sehingga ion tadi bisa masuk ke dalam cairan intraseluler. Nah, nanti setelah kebuka ke dalam, balik lagi, ion natrium masuk lagi ke carrier protein dan seterusnya. Nah, ini ada yang terakhir yaitu vesicular transport atau transportasi melalui vesikel. Nah, ini ada contohnya endositosis dan exositosis. Dilihat dari namanya, endositosis dan exositosis, itu berarti kalau endo ke dalam dan exo keluar. Jadi, endo itu memasukkan molekul ke dalam cairan intraseluler dan exositosis mengeluarkan molekul ke extracellular fluid. Nah, sebagai penutup dari saya, ada sedikit quotes. The dream of every cell is to become two cells. Jadi, mimpi dari setiap sel adalah menjadi 2 sel. Kecil memang mimpinya, tapi sangat berarti bagi sel itu sendiri dan untuk kelangsungan organisme itu sendiri. Nah, quotes ini dari Francis Jacob. Itu saja yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya presentasikan. Apabila ada salah-salah kata dan kekurangan dari saya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.